95% pengguna Excel tidak tahu bagaimana cara menggunakan HLOOKUP dan VLOOKUP. Apakah kamu salah satu di antaranya? Simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum masuk tutorial, di sini apakah sudah ada yang tahu VLOOKUP dan HLOOKUP? Sebelum itu, mari kenali dulu Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan sebuah perangkat lunak serbaguna yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data, mengatur data, menghitung data, dan menganalisis data menggunakan sistem lembar kerja yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, selanjutnya ada rumus dalam Excel. Digunakan untuk melakukan perhitungan, memproses informasi, menganalisis konten, menguji kondisi, dan berbagai fungsi lainnya. Hal ini menjadikan pengguna Excel lebih mudah, terutama dalam hal pengolahan data dan statistik. Oke, selanjutnya ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Adalah dua fungsi dalam Excel yang termasuk dalam kategori lookup dan reference. Fitur ini dianggap dasar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemampuan menggunakan fitur ini menjadi salah satu syarat dalam melamar pekerjaan yang berhubungan dengan data. Beberapa perusahaan bahkan memastikan bahwa calon karyawannya dapat menguasai kedua fitur ini. Rumus VLOOKUP digunakan dalam Excel untuk mencari nilai spesifik dalam kolom atau sumber data lainnya dengan menggunakan kunci vertikal. Di sisi lain, HLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam baris horizontal atau sumber data lainnya. Mari kita simak tutorial selanjutnya untuk menyelesaikan masalah. Oke teman-teman, di sini kita punya permasalahan yang tadi ada di awal video. Kita akan coba pecahkan dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, di sini kita punya 3 tabel. Yang pertama ini adalah tabel utama yang akan kita gunakan untuk mengolah data. Lalu kita punya 2 tabel bantu. Nah, apa bedanya tabel bantu yang di sebelah kiri dan sebelah kanan? Untuk tabel bantu yang di sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa kodenya itu berjajar ke bawah. A, B, C, D, E secara vertikal ke bawah. Nah, kita lihat bahwa untuk mengetahui gaji pokok itu, kita menggunakan kode sebagai referensinya atau acuannya. Maka, kita bisa tahu bahwa tabel ini akan kita gunakan untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan gaji pokok ini dihitung dengan rumus VLOOKUP. Lalu untuk divisi, kita bisa tahu bahwa divisi ada di tabel yang kodenya itu berjajar ke kanan secara horizontal. Oleh karena itu, kita bisa mengetahui bahwa untuk mengolah data divisi kita bisa menggunakan rumus HLOOKUP. Oke, kita langsung coba saja. Di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk gaji pokok. Pertama-tama kita ketikkan sama dengan, lalu kita ketik VLOOKUP, lalu kita kurung buka, lalu di sini kita diminta untuk memasukkan lookup value. Lookup value itu acuannya, karena di sini acuannya adalah kode atau A, maka kita ketikkan A, atau kita bisa langsung saja klik. Lalu kita beri pembatas, karena di sini laptop saya menggunakan pembatas titik koma. Lalu kita klik titik koma. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk memasukkan table array. Table array ini merupakan tabel acuan yang akan kita gunakan. Nah, karena gaji pokok menggunakan tabel acuan sebelah kiri, maka kita blok. Lalu kita kunci menggunakan F4. Lalu kita pisahkan kembali dengan menggunakan titik koma. Lalu kita lihat di sini teman-teman, hal yang akan kita masukkan adalah gaji pokok. Gaji pokok berada di kolom kedua setelah kolom kode. Maka kita simpan angka 2 di bagian ini. Lalu kita ketikkan false. Artinya, apa yang nanti kita akan masukkan sesuai sama persis. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita klik enter. Maka pekerjaan yang tadinya sulit atau teman-teman membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya bisa dilakukan hanya dengan 1 menit. Sebenarnya rumus ini ribet ya kalau misalnya teman-teman
pikirkan harus pakai rumus. Kenapa nggak langsung aja kita ketikkan bunga dengan kode A gaji 900.000 dengan divisinya misalnya manajer. Sebenarnya kita bisa langsung menggunakan pengetikan manual. Tapi bagaimana kalau misalnya teman-teman diminta dalam pekerjaannya atau mungkin di sekolah diminta untuk menginputkan 1.000 data atau bahkan ratusan ribu. Nah, itu pasti akan membutuhkan waktu yang banyak. Bisa-bisa waktu teman-teman dihabiskan hanya untuk menginputkan data. Nah, oleh karena itu kita akan coba belajar lagi rumus VLOOKUP. Rumusnya masih sama, kita ganti V dengan huruf H, VLOOKUP. Lalu teman-teman klik buka kurung, lalu lookup value-nya, karena di sini divisi itu lookup value-nya masih sama, kode A, B, C, D, E, maka teman-teman klik kembali, lalu teman-teman pisahkan kembali dengan titik koma, lalu kita blok table array yang ada di sebelah kanan. Nah, jangan lupa teman-teman kunci, gunanya untuk apa, nanti kita akan lihat ya. Lalu teman-teman pisahkan kembali dengan titik koma, lalu kita lihat row index number-nya, baris mana yang akan kita gunakan atau yang akan kita masukkan ke dalam kolom divisi. Karena divisi ini ada di baris kedua, oleh karena itu kita inputkan 2, lalu kita ketikkan kembali false. Kita tutup kurung, lalu enter. Nah, coba kita untuk mempermudah, kita akan menarik tanda ini sampai ke bawah. Jadi pekerjaan teman-teman lebih cepat, mungkin bahkan kalau misalnya teman-teman sudah hafal rumusnya bisa kurang dari 1 menit. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak mengunci rumus tadi dengan F4? Kita akan coba, kita blok kembali, lalu enter. Nah, di saat teman-teman nanti menarik rumusnya, maka tidak akan terdeteksi karena tabel acuannya menjadi ke bawah, teman-teman, bergeser ke bawah. Oke, saya harap dari penjelasan video ini teman-teman bisa lebih paham lagi mengenai penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman gunakan di kehidupan sehari-hari, misalnya di pekerjaan, di sekolah, praktikum, dan hal lain sebagainya. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.